Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahasa, perkenalkan nama saya Mawar Sari dengan nomor induk mahasiswa 2103010062 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan KKO dalam pembuatan RPP. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu KKO. KKO adalah singkatan dari kata kerja operasional. Kata kerja operasional sendiri adalah kata kerja yang dapat diukur ketercapaiannya, yang bisa diamati tingkah lakunya, bisa dapat diuji kebenarannya, dan juga KKO ini digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, KKO atau kata kerja operasional ini juga terbagi menjadi 3 ranah. Yang pertama ada ranah kognitif, yang kedua ada ranah adjektif, dan yang ketiga ada ranah psikomotor. Di mana ranah ini berdasarkan dari taksonomi Bloom yang berperan dalam pembangunan silabus dan RPP. Lalu apa taksonomi Bloom? Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Taksonomi ini pertama kali dibuat oleh Benjamin Samuel Bloom pada tahun 1956. Taksonomi Bloom itu sendiri bisa diartikan sebagai sebuah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan dari tingkat paling rendah ke tingkat yang paling tinggi. Mari kita lihat di sini Bloom telah membagi tujuan pendidikan ke dalam 3 ranah. Yang pertama adalah ranah kognitif. Apa itu ranah kognitif? Ranah kognitif ini berfokus pada perilaku yang menekankan intelektual seseorang. Contohnya itu adalah keterampilan dalam berpikir, pengetahuan serta pengertian. Yang kedua ada ranah afektif. Apa itu ranah afektif? Ranah afektif ini lebih berfokus pada perilaku yang lebih menekankan sisi emosi dan perasaan oleh seseorang. Contohnya itu pada apresiasi, minat, sikap, serta diri sendiri untuk beradaptasi. Dan yang ketiga ada ranah psikomotor. Ranah psikomotor ini adalah ranah yang berfokus pada perilaku yang mengarah ke aspek motorik. Sebagai contohnya itu adalah tulisan tangan, kemampuan berenang, berolahraga, dan sebagainya. Nah, di sini bisa kita lihat ada tabel kata kerja operasional atau sering disebut dengan KKO edisi revisi teori Bloom. Nah, di sini yang pertama ada ranah kognitif. Dalam ranah kognitif ini Bloom membaginya menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada C1 atau disebut dengan mengingat. Mari kita lihat apa saja kata-kata kerja operasional yang terdapat pada C1 ini. Pada C1 ini kita bisa melihat ada kata kenali. Yang kedua ada mengingat kembali. Dan yang ketiga ada membaca, menyebutkan, melafalkan, atau melafazkan, menuliskan, menghafal, dan sebagainya. Lalu kita lihat ke poin yang kedua, ada C2 yaitu memahami. Apa saja kata kerja operasional yang terdapat pada C2 ini? Bisa kita lihat ada kata menjelaskan, mengartikan, menginterpretasikan, menceritakan, menampilkan, memberi contoh, merangkum, dan sebagainya. Lalu, apa saja yang terdapat pada C3 yang disebut dengan menerapkan? Kata kerja operasional yang tergolong ke dalam C3 ini adalah seperti kata melaksanakan, mengimplementasikan, mengonsepkan, menggunakan, menentukan, memproseskan, dan sebagainya. Lalu pada kolom ketiga bisa kita lihat ada C4, yaitu dengan kategori menganalisis. Kata kerja operasional apa saja yang tergolong dalam kategori C4 ini? Yang pertama kita lihat ada
mendiferensiasikan. Yang kedua ada mengorganisasikan. Yang keempat ada mendiagnosis. Selanjutnya ada memerinci, menelaah, mendeteksi, mengaitkan, memecahkan, dan sebagainya. Lalu mari kita lihat lagi pada kolom yang ke-5. Apa saja yang tergolong ke dalam C5 yang dikategorikan sebagai mengevaluasi? Kita lihat kata kerja operasional yang tergolong ke dalam C5 ini. Di sini bisa kita lihat ada kata mengecek, mengkritik, membuktikan, mempertahankan, memvalidasi, mendukung, dan sebagainya. Lalu, apa saja yang terdapat pada C6 yang dikategorikan sebagai menciptakan? Kata kerja operasional yang tergolong ke dalam C6 ini bisa kita lihat yang pertama ada kata membangun. Yang kedua, ada merencanakan. Yang ketiga, ada kata memproduksi, mengkombinasi, merancang, merekonstruksi, membuat, menciptakan, mengabraktasi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada tabel ranah afektif. Ranah afektif ini terbagi menjadi 5 bagian. Belum membaginya menjadi 5 bagian. Yang pertama ada A1. Apa yang menjadi kategori A1 ini? A1 ini tergolong sebagai kata menerima. Nah, kita lihat di sini apa saja yang termasuk kata kerja operasional A1. Yang pertama ada kata menanyakan. Yang kedua ada kata memilih. Ketiga mengikuti. Keempat menjawab, melanjutkan, memberi, menyatakan, menempatkan, dan sebagainya. Lalu kita lihat lagi ke kolom yang kedua ada A2. A2 ini digolongkan sebagai suatu hal yang merespon atau mematuhi peraturan, tuntutan, perintah, berperan aktif. Lalu apa saja kata kerja operasional yang tergolong dalam A2 ini? Kita bisa lihat ada kata melaksanakan, membantu, menawarkan diri, menyambut, menolong, mendatangi, melaporkan, menyumbangkan, dan sebagainya. Lalu pada kolom ketiga ada kategori menghargai atau disebut dengan A3. Kata kerja operasional apa sajakah yang termasuk ke dalam A3 ini? Bisa kita lihat ada kata menunjukkan, melaksanakan, menyatakan pendapat, mengambil prakarsa, mengikuti, memilih, ikut serta, dan sebagainya. Selanjutnya ada yang keempat ini ada kategori mengorganisasikan. Mengorganisasikan ini disingkat belum sebagai A4. Kata kerja operasional apa sajakah yang termasuk ke dalam A4 ini? Bisa kita lihat pada tabel. Pada A4 ini, yang pertama ada kata kerja operasional merumuskan. Yang kedua ada berpegang pada. Yang ketiga mengintegrasikan. Yang keempat menghubungkan, mengaitkan, menyusun, mengubah, melengkapi, dan sebagainya. Lalu kita lihat lagi golongan A5 yang disebut dengan karakterisasi menurut nilai. Kata kerja operasional mana sajakah yang tergolong ke dalam A5 ini? Bisa kita lihat pada tabel. Kata kerja operasional yang tergolong A5 ini, yang pertama ada kata bertindak. Yang kedua ada menyatakan. Yang ketiga memperhatikan. Yang keempat melayani, membuktikan, menunjukkan, bertahan, dan sebagainya. Baik teman-teman, kita lihat lagi pada tabel yang ketiga. Di sini ada kata kerja operasional dalam ranah psikomotorik. Dalam ranah psikomotor ini terbagi juga menjadi 5 bagian. Yang pertama ada meniru. Golongan meniru ini disebut juga sebagai P1. Apa saja yang termasuk ke dalam kata kerja operasional P1? Yang pertama ada kata menyalin. Yang kedua mengikuti. Yang ketiga mereplikasi. Yang keempat mengulangi, mematuhi, dan sebagainya. Lalu kita lihat lagi pada kategori manipulasi atau disebut juga dengan P2. P2 ini terbagi menjadi kata kerja yang termasuk ke dalam P2 ini. Yang pertama ada kata membuat kembali. Yang kedua membangun. Yang ketiga melakukan. Yang keempat melaksanakan. Yang kelima menerapkan, dan sebagainya.
Lalu teman-teman bisa kita lihat pada kolom yang ketiga ada presisi atau berkonsentrasi untuk menghasilkan ketepatan. Presisi ini digolongkan Bloom sebagai atau disingkat oleh Bloom yaitu sebagai P3. Apa saja yang merujuk kepada kata kerja operasional yang tergolong dalam P3? Bisa kita lihat yang pertama ada kata menunjukkan, melengkapi, menunjukkan, menyempurnakan, mengkalibrasi, mengendalikan, mempraktekkan, memainkan, dan sebagainya. Lalu teman-teman juga bisa melihat pada tabel yang keempat. Pada tabel yang keempat ini kita bisa lihat artikulasi. Artikulasi ini disingkat sebagai P4. Kata kerja operasional apa sajakah yang tergolong dalam P4 ini? Yang pertama ada kata membangun. Yang kedua, mengatasi, menggabungkan, koordinat, mengintegrasikan, beradaptasi, mengembangkan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada naturalisasi atau digolongkan sebagai P5. Kata kerja operasional apa sajakah yang termasuk dalam P5 ini? Mari kita lihat. Yang pertama ada kata mendesain. Yang kedua, menentukan. Yang ketiga, mengelola, menciptakan, membangun, membuat, dan sebagainya. Baik teman-teman, dari tabel tadi, langsung saja saya melanjutkan ke bagaimana cara mengimplementasikan sebuah KKO dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau juga disebut dengan RPP. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil RPP dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 dengan materi pokok, struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Di sini pada RPP ini bisa kita lihat yang pertama ada poin A, yaitu kompetisi inti. Kompetisi inti ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kompetisi inti 1. Bisa kita lihat ada kata menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Dalam pembuatan RPP ini kita tidak harus memfokuskan kepada kata kerja operasional. Enggak seharusnya kita membuat RPP itu kita harus terpaku kepada kata kerja operasional tadi. Tidak semua kata kerja operasional termasuk dalam setiap kata yang ada di RPP. Bisa kita lihat juga pada kompetisi inti 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santunan, dan percaya diri, dan sebagainya. Pada kompetisi inti 2 ini ada kata menunjukkan. Menunjukkan ini kan termasuk ke dalam kata kerja operasional dalam ranah psikomotor P3, yaitu kata menunjukkan. Kita langsung saja ke poin yang B. Poin yang B ada kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pada tabel bisa kita lihat yang pertama ada kompetisi dasar. Pada 3.2 ada kata menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Pada kompetisi dasar ini, 3.2 ini ada kata menelaah. Menelaah ini tergolong ke dalam kategori ranah kognitif, yaitu C4, yaitu menelaah, bagian menganalisis. Selanjutnya pada poin ketiga atau yang C ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada RPP ini yang pertama ada pertemuan pertama. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat 1. Merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi. Yang kedua,
menentukan bagian identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi yang disajikan. Nah, setelah kita implementasikan dari KKO tadi, bisa kita lihat menentukan ini termasuk ke dalam ranah kognitif, yaitu kategori C3, yaitu dalam bagian menerapkan. Sama juga dengan hal-halnya dengan yang lainnya. Pada pertemuan kedua, ketiga, dan keempat, itu pasti ada kaitannya dengan kata kerja operasional, baik itu ranah kognitif, adjektif, atau psikomotor. Sini bisa kita lihat ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang pertama ada materi pembelajaran reguler. Yang pertama ada pengertian teks deskripsi, yang kedua ada jenis teks deskripsi, yang ketiga ada tujuan komunikasi teks deskripsi, dan yang keempat ada pola pengembangan isi pada teks deskripsi. Nah, selanjutnya materi pembelajaran pengayaan. Pada materi pembelajaran pengayaan, yang pertama itu adalah pengertian teks deskripsi. Selanjutnya ada poin jenis teks deskripsi. Yang ketiga, tujuan komunikasi teks deskripsi. Yang keempat, pola pengembangan isi pada teks deskripsi. Nah, selanjutnya ada poin yang ketiga, ada materi pembelajaran remedial. Pada materi pembelajaran remedial ini bisa kita lihat yang pertama ada kalimat berisi penjelasan terperinci. Yang kedua, menggunakan pilihan kata. Yang ketiga, ada mengidentifikasi majas. Nah, setelah kita lihat tadi, apa yang termasuk ke dalam kata kerja operasional yang harus dimasukkan ke dalam RPP. Dari pemaparan RPP ini bisa kita lihat banyak sekali kata kerja operasional yang diimplementasikan ke dalam sebuah RPP. Karena untuk pembuatan RPP ini tidak sembarangan ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya kita lihat pada selanjutnya ada yang G, sumber belajar. Sumber belajar yang diambil dari RPP ini adalah dari buku pegangan guru. Yang kedua, buku pegangan peserta didik. Selanjutnya ada lingkungan kelas atau dari perpustakaan. Nah, untuk poin yang terakhir ada langkah-langkah pembelajaran. Pada pertemuan pertama, kegiatan yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini apa saja deskripsi kegiatannya? Pada deskripsi kegiatan ini, yang pertama peserta didik melakukan doa sebelum belajar, meminta seorang peserta didik untuk memimpin doa. Pada pertemuan pertama ini, alokasi waktunya yaitu sekitar 3 jam atau 120 menit. Bisa kita lihat ya teman-teman, apa saja kegiatan pada pertemuan pertama ini. Nah, selanjutnya setelah kegiatan inti selesai dan pembukaan selesai, maka ada kegiatan penutup. Untuk deskripsi kegiatan pada bagian penutup ini, yang pertama, guru memberikan tugas mandiri sebagai pelatihan keterampilan dalam menyelesaikan masalah matematika. Nah, jadi seorang siswa harus membuat sebuah tugas yang mana tugas itu diberikan oleh gurunya. Nah, sekarang bisa kita lihat apa saja yang termasuk kategori penilaian yang ada di dalam RPP ini. Yang pertama ada sikap spiritual. Untuk teknik spiritual ini, yang pertama ada observasi dalam bentuk instrumen lembar observasi atau catatan jurnal. Contoh butir instrumen yaitu yang terlampir waktu pelaksanaan saat pembelajaran berlangsung. Untuk keterangannya sendiri adalah penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran. Lalu ada penilaian sikap sosial. Apa saja yang termasuk ke dalam kategori sikap sosial? Yang pertama, teknik yang pertama ada observasi dalam bentuk instrumen lembar observasi.
Contoh butir instrumennya terlampir, waktu pelaksanaan, saat pembelajaran berlangsung, dan yang terakhir keterangannya penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran dan sebagainya ya teman-teman. Mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit bagaimana cara mengimplementasikan KKO ke dalam RPP. Jadi teman-teman, ketika kita ingin membuat RPP, setidaknya kita bisa melihat kata kerja operasional yang baik untuk membuat RPP tersebut. Kita bisa mencari mengetahui kata kerja apa saja yang bisa kita masukkan ke dalam RPP yang akan kita buat tadi. Jadi dalam pembuatan RPP ini tidak sembarangan ya teman-teman, tidak hanya sembarang kita mau bikin gitu. Kita nggak pada saat kita membuat RPP itu bukan hanya kita seperti halnya kita mencoret-coret, enggak. Jadi RPP ini kan adalah untuk tujuan pembelajaran. Jadi harus benar-benar sesuai dengan kata kerja yang telah ditentukan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit. Terkurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.